Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, berkumpul dengan keluarga Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet, dan Anda harus tetap fokus, tetap berkonsentrasi penuh karena ini pemirsa dini hari tadi Kota Cirebon dan sekitarnya diguyur hujan, jadi Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Nah, ini pemirsa untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda untuk terus mengakses ya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update di sekitar Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini berkaitan dengan geliat pariwisata pasca Idul Fitri, di mana ini pemirsa ada himbauan dari pemerintah untuk melonggarkan ya dalam artian kegiatan-kegiatan di masyarakat dilonggarkan, apalagi saat ini pemerintah juga sudah memperbolehkan ya untuk masyarakatnya melepas masker. Jadi ini tentu berpengaruh juga ke sektor pariwisata. Dan di pagi hari ini nanti kita akan obrolkan geliat pariwisata pasca Idul Fitri nanti bersama dengan rekan-rekan dari Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel pemirsa ya, GAPIT ya, disingkat dengan GAPIT Ciayu Majakuning. Nah, seperti mungkin pemirsa juga ketahui bahwa saat ini kita saksikan ya, setiap minggunya, hampir setiap minggunya ini mobil-mobil pariwisata pergi ke tempat-tempat tujuan wisata ya, terutama ini pasca Idul Fitri. Apa ini merupakan salah satu contoh dari geliat pariwisata pasca Idul Fitri yang tadi saya sebutkan. Bersama saya di pagi hari ini, di sebelah saya ada Kang Budi Aristia, Ketua GAPIT, Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Ciayu Majakuning. Selamat pagi Kang Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Budi? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Budi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Budi ini pemirsa ada Wakil Ketua GAPIT, Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Ciayu Majakuning, ada Kang Nana Yohana. Selamat pagi Kang Nana. Selamat pagi Kang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Nana? Baik, sangat baik. Oke, masih dalam suasana bulan Syawal ya. Minal aidin wal faizin Minal juga aidin ya wal Kang faizin. Budi. Betul, Kang Nana ini lama nggak ketemu nih ya. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti bisa bergabung, Anda bisa interaktif langsung, bisa SMS dan juga bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Kang Budi dulu nih. Kang Budi, ini dari Anda sebagai Ketua GAPIT ya, ini geliat pariwisata pasca Idul Fitri. Ini memang berbeda dari sebelumnya atau bagaimana setelah pemerintah memberikan kelonggaran gitu? Ya. Kang Budi. Baik, terima kasih Mas Afif. Ini memang sebuah momentum yang saya lihat sesuai dengan prediksi. Banyak terjadi perbedaan antara sebelum Idul Fitri dan setelah libur Idul Fitri, terutama kaitannya dengan dunia pariwisata. Alhamdulillah kemarin setelah adanya libur Idul Fitri, dibolehkannya oleh pemerintah untuk mudik, melepaskan masker, sehingga pariwisata ini sangat berdampak. Ini momentum yang baik, awal kebangkitan pariwisata nasional. Mudah-mudahan seperti itu, Kang. Ya. Gitu ya. Jadi ini dan itu awal kebangkitan. Ini ditandai dengan apa gitu? Menurut Anda Kang Budi sebagai Ketua GAPIT? Ya, di Kota Cirebon juga terlihat kantung-kantung pariwisata yang sudah mulai menggeliat seperti pusat kuliner, objek wisata atau destinasi, pusat oleh-oleh, hunian hotel, transportasi yang sudah mulai, mereka sudah mulai jalan kembali normal. Itu salah satu contoh yang ada di wilayah Kota Cirebon. Yang di Yogyakarta, di Bali, di Malang dan lain sebagainya itu juga sama. Geliatnya sudah mulai terasa seperti itu, Mas Afif. Itu ya salah satu
indikasi ya, Iya. indikatornya itu. Kang Nana, ini salah satu indikatornya ya. Tadi Kang Budi sudah menyebutkan beberapa diantaranya di Kota Cirebon pun demikian ya. Ini bisa tidak ini dijadikan contoh geliat pariwisata terutama pasca Idul Fitri. Ini juga ditandai dengan tidak sedikit hampir setiap akhir pekan, setiap minggunya ini mobil-mobil pariwisata Ya. ke destinasi atau tempat-tempat wisata yang ada baik di Jawa Tengah, Jawa Timur atau Bali bahkan Lombok itu dari Cirebon ini merupakan salah satu indikasi. Iya betul. Jadi gini, seperti yang pernah saya sampaikan terdahulu. Iya ya, 3 bulan yang lalu lah ya. Pasca Idul Fitri itu akan terjadi rebound. 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 dalam Istilah artian- dari kanannya Iya, rebound. Rebound. dalam Apa itu artian- rebound? Rebound itu dalam artian kembali menggeliat, dan betul seperti dikatakan Mas Apip. Jadi emang salah satu indikasinya itu banyak kita bisa melihat ya satu bukan hanya per minggu Mas Apip. Oh, bukan hanya Tiap itu. hari. Oh, Tiap hari tiap silakan cek di jalan. Itu banyak bus pariwisata yang Iya, hilir mudik ya. berseliweran entah dari Jakarta menuju Jogja Iya, atau sebaliknya Cirebon ya. menuju Jogja. Dan ini suatu indikasi bahwa pariwisata sudah bangkit. Nah, itu. Dan masyarakat pun sudah berani, dalam artian sudah berani memesan, dalam artian memesan paket, dalam artian menanyakan paket wisata. Ya sekolah sudah mulai berani, mulai bergerak ya dalam artian karena kan sekolah kan sudah 2 tahun lebih tidak mengadakan study tour. Oh iya 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 Ya kan, iya. study tour. Nah sekarang udah mulai menggeliat karena sudah adanya kelonggaran ini sehingga disambut baik sama insan pariwisata. Oh, itu bisa dijadikan salah satu indikator gitu ya. Indikator, betul. Bahwa ini geliat sektor pariwisata juga ini sudah mulai karena ada kelonggaran ya. Betul. Ada kelonggaran dan seperti disampaikan 3 bulan yang lalu ini ada rebound ya. Ada rebound dari yang tadi dianalisa dari Kang Nana dan juga Kang Budi ya. Kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu. Nah, di samping itu apa lagi? Kang Budi sudah tadi menyampaikan, Kang Nana ini salah satu indikatornya itu. Salah satu indikatornya di tempat wisata sekarang hampir tiap hari, apalagi malam minggu ya di Yogyakarta itu selalu full, hunian full. Silakan cek aja pemesanan hotel di yang entah Yogyakarta, entah Pangandaran, apalagi Pangandaran kemarin itu full sangat full. Tiap malam minggu itu pasti full. Hunian hotel full, silakan pesan itu udah jarang, masih sudah tidak ada. Terus di Guci juga full, ya hampir di setiap destinasi pariwisata, baik di Cirebon pun sama, di Cirebon terus di Jogja, Malang, Bali, Bogor itu semua pasti meningkat Ya. Oke, kembali saya ke Kang Budi ya. Kang Budi, saya mendapatkan informasi nih ya beberapa waktu yang lalu juga sebelum nanti kita ngobrol ke geliat pariwisata kembali nih. Beberapa waktu yang lalu gabungan pengusaha industri tour and travel ya, Gapit ini itu mengadakan sebuah acara gitu ya. Itu acara apa sih gitu Kang Budi? Kemarin itu sebetulnya ada sebuah jalinan kerjasama antara kami para pelaku wisata dengan salah satu dinas di wilayah Ciayu Majakuning mengadakan program sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi Iya, tentang betul. apa itu? Tentang yang pertama adalah tour konsultan, pemilik travel agent. Yang kedua adalah pemandu wisata atau tour leader. Nah, ini yang menjadikan teman-teman insan pariwisata yang ada di dalam wilayah tersebut itu untuk meningkatkan kompetensinya teman-teman semua. Jadi memang ini program yang sangat penting ya? dan momen yang sangat baik yang disambut oleh rekan-rekan yang ada di wilayah Ciayu Majakuning sehingga mereka akan lebih update untuk membidangi kegiatan yang ditekuninya saat Oke, ini. dan itu pelatihan atau apa gitu Kang? Bentuknya uji kompetensi, Mas Uji Apip. kompetensi. Uji kompetensi. Itu digelar berapa lama? 1 hari. Oh, 1 hari. Dan asesornya di salah satu hotel. hotel ya Iya. di Cirebon Iya, gitu ya. betul. Dan itu diikuti oleh berapa gitu? Maksudnya apa insan-insan pariwisata sepegiat pariwisata di Ciayu Majakuning atau Iya, itu yang menggelar Gapit? yang menggelar itu dari salah satu dinas pariwisata di wilayah Ciayu Majakuning. Untuk audiens pesertanya ada 40 dibagi dua kuota ya. Yang pertama tur konsultan 20 orang, yang kedua adalah tour leader 20 orang. Jadi total 40 orang. Oke ya, Kang Budi dan Kang Nana, apa sih pentingnya
acara kemarin itu, sertifikasi itu ya? Iya. Iya, apa sih pentingnya? Tapi tahan dulu ya. Iya. Oke, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali. Tetap di RCTV. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138 ya. Pemirsa juga bisa memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Geliat pariwisata pasca Idul Fitri. Kang Nana Yohana, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya, bahwa ini pentingnya atau signifikansinya tentang kompetensi itu bagi Anda ya, penggiat di pariwisata itu apa sih gitu? Jadi gini Mas Habib, tentang sertifikat kompetensi itu sangat penting dalam artian kita butuh pengakuan. Kompetensi kita tuh butuh pengakuan. Siapa yang mengakui? Masyarakat, tentunya dengan legalitas dari pemerintah. Nah, bahasa kompetensi sebetulnya sudah cukup lama dan sering kita dengar. Karena semua profesi itu harus kompetensi. Ya, semua profesi. Semua profesi. Ya. Guru, ya. Sertifikasi juga. Sertifikasi kompetensi juga. Terus misalnya tukang las pun itu harus kompetensi. Tukang las sekarang itu harus kompetensi. Nah, sekarang dunia pariwisata jelas harus kompetensi, baik tour konsultan atau tour leader atau guide atau pramu wisata itu harus kompetensi. Nah, itu harus ada pengakuan dari masyarakat dengan dari pengakuan pemerintah, sehingga masyarakat mengakui bahwa mereka atau tour leader atau tour konsultan atau pramu wisata itu sangat kompetensi, sehingga masyarakat tidak khawatir untuk menggunakan jasa kami. Oke, kemarin itu diikuti oleh siapa saja yang digelar di salah satu hotel di Cirebon itu kan? Kemarin itu diikuti ada beberapa tour leader ya, terus ada beberapa tour konsultan Ciayu Majakuning ya Kang ya. Saya cuma Ciayu Majakuning. Sebetulnya kalau misalnya dibuka banyak pun mungkin banyak yang ikut, cuman kita kan kemarin katanya terbatas. Ya itu cukup 40 ya, mungkin next ada lagi, ada program tersebut. Sehingga diharapkan semua tour leader ataupun tour konsultan yang ada di Kota Cirebon semua kompetensi, semua sudah memiliki sertifikat kompetensi. Dan Kang Budi, ini kan Gapit Ciayu Majakuning ya, keanggotaan, kemudian juga yang terdaftar di Gapit gitu ya. Ini berapa gitu? Maksudnya Ciayu Majakuning apakah juga ketika akan menggunakan jasa dari salah satu misalnya travel atau perjalanan bus gitu ya, ini juga harus sepengetahuan dari Gapit gitu kan? Ya, kalau untuk di internal kami itu ada 30 anggota yang tersebar se-Ciayu Majakuning. 30 anggota? Iya, betul. Dari Indramayu, kemudian dari Kuningan, Majalengka, Kota dan Kabupaten Cirebon. Nah, dalam pergerakannya masing-masing anggota ini pasti akan mereport, karena dari mitra kerja, vendor yang ada di Bali, yang ada di Jogja, pastinya akan ada komunikasi dengan organisasi bahwa ini ada yang masuk dari salah satu anggota. Kami selalu menjalin kemitraan itu sangat luas, karena ini memang program kerja kami, Mas Apip, kemitraan, sehingga terdeteksi ya kegiatan-kegiatan rekan-rekan ini. Nah, ini untuk meminimalisir penyalahgunaan servis gitu ke depannya. Jadi sangat meminimalisir penyalahgunaan servis. Maksud Kang Budi? Ya, jadi bila mana ada oknum yang menyalahgunakan servis tidak sesuai dengan komitmen, nah ini organisasi tentunya akan menindaklanjuti, karena kami sebagai pengurus selalu menghimbau kepada para anggota supaya selalu mengedepankan pelayanan prima, karena ini kita bisnis jasa yang rentan dengan komplain gitu. Seperti itu Mas Ati. Itu ya. Kang Nana, ini kan semua bergabung di Gapit gitu ya. Ada 30 ya. Iya. Ada 30. Dan ini sewaktu-waktu akan diberikan pengarahan 30 ini oleh misalnya oleh pengurus di Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel ini. Jadi
Kalau misalnya di Gapit kita kan ada dalam artian rapat kerja tiap 3 bulan sekali, dan masing-masing bidang, masing-masing itu ada bidangnya. Ada bidang organisasi, ada bidang humas, ada bidang tata tertib. Nah itu mereka jadi memberikan ke bawahan-bawahannya seperti itu. Dan tentunya nanti ada pengarahan juga dari ketua umum Gapit. Itu gitu ada. ya. Nah, dengan kondisi begini ya, situasi yang sedang bergeliat begini. Nah, Gapit juga memberikan pengarahan ke mereka itu gitu kan. Ya secara secara pengarahan langsung tidak, tapi karena gini, karena anggota Gapit itu kan semua biro dan biro perjalanan, biro ya? perjalanan, dan mereka juga sudah tahu bagaimana SOP yang baik dan benar. Maksudnya, karena bukan orang-orang baru. Ada beberapa, kalau biro-biro baru masuk, nah itu mungkin mereka akan belajar, karena di kita ada grup. Di kita ada grup Gapit. ya. Nanti yang baru tuh suka kita saling sharing ilmu di situ. Kita saling sharing pengetahuan di grup satu. Nah, yang baru biasanya belajar dari situ. Gitu ya. Kondisi demikian kan lagi bergeliat lagi nih sektor pariwisata pasca Idul Fitri ini. Apakah Gapit ya, pengurus Gapit dalam hal ini juga memberikan suntikan semangat, terutama pelayanan prima dan seterusnya, Kang Budi, ke biro-biro perjalanan ini? Betul, tentunya seperti itu, Mas Apip, karena memang kunci semangat kita di organisasi adalah motivasi, motivasi dari para pengurusnya. Kemudian juga ada satu hal yang mungkin belum sempat saya sampaikan dalam kesempatan ini, euforianya jangan terlalu berlebihan. Itu pesannya. Maksud Kang Budi apa itu? Jadi euforia jangan berlebihan itu. Karena kemarin kita sudah 2 tahun tiarap karena efek pandemi, tidak pernah berangkat. Terus pasca Idul Fitri ini langsung ada kelonggaran. Iya, kelonggaran, pintu dibuka. Akhirnya mulai aji mumpung. Aji mumpung. Nah, ini kami menghimbau kepada para anggota jangan terlalu larut dalam euforia. Tetap kita mengedepankan pesan-pesan dari kebijakan pemerintah, himbauan pemerintah itu jangan dikesampingkan seperti itu, karena pandemi COVID-19 belum musnah sepenuhnya. Jadi tetap protokol kesehatan Betul. tetap. Dan ini disampaikan juga gitu oleh Kang Budi, Kang Nana ke pengurus, kemudian ke biro-biro perjalanan gitu. Ya, kita sisipkan di grup biasanya pada saat teman-teman mengupdate kita mau jalan berangkat tanggal segini, atau mereka posting lagi ada di mana, kita sampaikan seperti itu. Saling mengingatkan intinya. Oke, Kang Nana, biro-biro perjalanan ini saat kan ada 30 tadi itu ya, 30 anggota ya. Iya. Ini saat mereka misalnya ke Jogja atau ke tempat-tempat tujuan wisata lain gitu ya. Ini memberikan ini enggak laporan bahwa ini kami biro perjalanan ini sedang menuju ke misalnya ke Bali, ke Lombok dan seterusnya gitu. Jadi ya itu seperti yang saya katakan tadi, yaitu kan ada kalau laporan secara resmi itu tidak, tapi kita tahu dari aktivitas di grup. Biasanya mereka ya teman-teman kalau misalnya berangkat itu posting di grup, hotelnya kemana. Nah, ya kita harus kita memberikan motivasi semangat dan sebagainya, hati-hati di jalan. Nah, terus kita silakan kunjungi dalam artian vendor-vendor kami, masih relasi mitra-mitra yang bergabung dalam Gapit. Nah itu. Jadi ini mitra-mitra juga yang tergabung di Gapit juga saat geliat pariwisata juga mereka berfungsi sebagai apa gitu kan? Mitra-mitra ini. Ya, jadi gini, mitra-mitra yang maksud saya di Gapit itu vendor-vendor yang tersebar di seluruh Jawa dan Bali atau bahkan Indonesia. Nah itu ya mereka mensupport kita dalam artian misalnya kita datang, kita akan kerjasama, ada kontribusi dan sebagainya. Nah itu dengan misalnya dengan hotel, kita punya rate khusus dengan hotel. Itu. Baik. Atau memang dengan kondisi begini, Kang Budi, mereka memberikan petunjuk, misalnya awas di daerah ini sedang terjadi kemacetan dan seterusnya. Jadi mohon untuk mencari jalur alternatif atau bagaimana. Tapi tahan dulu ya. Dan pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pagi
Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di season ini saya sudah membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 48 2138. Ada beberapa WhatsApp yang masuk, saya baca ini diantaranya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya dari warga Perum, Gria Endah, Kali Tanjung ya, Kota Cirebon. Saya ingin menanyakan ke narasumber, bagaimana cara untuk memilih biro perjalanan yang betul-betul sudah tersertifikat katanya ya. Kemudian apa sih yang membedakan antara yang sudah bersertifikat atau belum? Apakah dari sisi resmi atau dari sisi biro perjalanan gelap katanya ya, karena lagi rame sekarang itu travel gelap mungkin seperti itu ya. Ini dari pemirsa di Perum, Gria Endah, Kali Tanjung. Langsung dijawab saja, kamu apa sih yang menjadi ciri katanya? Yang menjadi cirinya yang pertama itu tergabungnya di sebuah organisasi, karena itu payung. Payung dari organisasi itu tentunya akan membackup ya. Yang kedua dari legalitas company profile. Tentunya sebuah biro perjalanan ini punya company profile. Nah, termasuk di dalamnya ada bukti sertifikasi. Karena setelah kita ikut sertifikasi akan dibuat atau diberikan sebuah sertifikat pengakuan dari negara bahwa biro perjalanan tersebut layak dan sudah ahli di bidangnya, kasarnya seperti itu. Itu ya. Iya. Kemudian apa yang membedakan antara ini biro perjalanan resmi dengan yang gelap gitu misalnya? Ya. Apa katanya nih? Yang membedakan pertama, pada saat dia dipanggil untuk berpresentasi, itu akan menjelaskan itu detail dari mulai rundown-nya, itinerary-nya. Ini dipanggil oleh siapa maksudnya? Klien. Jadi misalnya memanggil Kang Budi, misal Kang Budi ini presentasikan, betul, paket wisata ke Bali. Iya. Kemudian ini resmi dengan gelap, itu katanya apa yang membedakan ketika mempresentasikan? Betul, kalau ketika mempresentasikan otomatis si biro perjalanan wisata ini akan membeberkan semua kelengkapan perusahaannya, dari mulai harga penawaran, di dalam company profile itu ya, klien yang sudah dia pakai, ya, kemudian juga kelengkapan lainnya, ikut sertifikasi, ikut pelatihan, tergabung di organisasi, itu lengkap semua ada di company profilnya. Seperti itu, Mas Afif, yang membedakan. Itu yang membedakannya ya. Iya. Baik, ini satu lagi yang saya baca, ini dari pemirsa di Jalan Wahidin ya, Kota Cirebon. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Saya ingin menanyakan juga apa sih ciri biro perjalanan yang tergabung di Gapit katanya, cirinya apa memang ada ciri atau bagaimana, dan jika ya biro perjalanan tersebut tidak tergabung di Gapit bagaimana? Silakan Kang Nana. Oke, ya. Ciri biro perjalanan yang tergabung dalam Gapit itu kita selalu memakai atribut Gapit. Atribut Gapit tadi. Itu dipakai oleh siapa? Ya anggota Gapit. Jadi kita selalu memakai atribut Gapit baik di dalam biro perjalanan. Betul. Dalam penawaran pun kita ada di situ, ada logo Gapit di situ, selain logo biro perjalanan kita sendiri. Nah, itu ada logo Gapit. Begitu juga di custom seragam kita. Nah, itu ada logo Gapit. Begitu juga di spanduk. Nah, itu salah satu ciri itu anggota Gapit. Itu ya. Kemudian bagaimana jika biro perjalanan ini tidak tergabung di Gapit gitu misalnya? Ya, kalau misalnya biro perjalanan tidak tergabung, kita sah-sah saja, Mas Afif. Karena kita nggak apa-apa gitu ya? Silakan. Biarkan masyarakat yang menilai. Ya, kita tidak memaksakan misalnya harus gabung di Gapit gitu ya? Kita enggak, karena kita sifatnya asosiasi paguyuban. Monggo silakan. Kalau mau maju bersama ya hayo monggo. Kita sharing bareng. Kita dalam arti satu, kita berorganisasi. Nah, itu kalau enggak pun enggak masalah. Nah, biar nanti kan masyarakat yang bisa menilai sendiri pelayanan mana yang lebih baik. Nah, jika misalnya tergabung dengan Gapit, masyarakat lebih aman dalam artian, saya lah misalnya biro yang tergabung di salah satu asosiasi. Nanti pada saat komplain itu gampang. Tinggal lapor ke asosiasi tersebut, ketua asosiasi atau sekretatif itu akan mengeluarkan sanksi. Nah, seperti itu. Dan yang namanya juga
ini kan perusahaan dalam artian bidang servis, Pak. Oh, pelayanan ya. Pelayanan. Kang Budi, bisa Anda lengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Nana? Silakan. Iya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Nana bahwa dalam memilih biro perjalanan, ya itu tentunya yang profesional yang punya pelayanan yang bagus ya. Kalaupun tidak bergabung tidak masalah gitu, karena memang kami sifatnya terbuka ya, mau ikut silahkan, tidak pun tidak apa-apa ya, karena memang tujuan visi misi kami adalah untuk kemajuan dunia pariwisata, maju bareng, suksesnya juga bareng gitu. Tidak ingin kita sendiri gitu, pengen semuanya yang tergabung di Gapit ini sama-sama memajukan pariwisata. Yang di luar pun tidak apa-apa, tidak ikut. Yang penting rambu-rambunya tetap dipatuhi. Rambu-rambunya gitu ya? Iya, betul. Misalnya apa gitu rambu-rambunya kemudian? Memberikan servis yang baik, gitu ya, ya. memberikan kesan yang baik terhadap klien, membuat kerjasama yang baik dengan para mitra kerja, seperti itu, menciptakan sebuah kerjasama itu yang tentunya yang membawa harum nama travel tersebut. Itu Kira ya. itu, ya. Oke, dan ini satu lagi ya, ada 3 WhatsApp yang masuk di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cirebon, dari pemirsa guru-guru di SMP Losari ya, Kabupaten Cirebon. Ingin menanyakan berkaitan dengan study tour ke Jawa Tengah dan Jogja ini kami biasanya ya. Kemudian saya yang ingin kami tanyakan, ini guru-guru lagi pada nonton, selamat pagi Cirebon katanya ya. Yang ingin kami tanyakan, nah ini tentang biro perjalanan ya, biro perjalanan. Kemudian apakah yang tadi disebutkan, misalnya kami ini biro perjalanannya A, kemudian istirahat, rehat dulu di salah satu rumah makan. Nah ini biro perjalanan tadi dengan rumah makan itu sepertinya sudah deket banget. Nah, apakah ini yang disebut dengan tadi itu apa? Mitra itu ya, mitra itu katanya. Jadi setiap kami menggunakan biro perjalanan A, berarti kami harus saat rehat itu di salah satu rumah makan, misalnya di Jawa Tengah ataupun di Jogja. Ini yang disebut dengan tadi itu mitra itu. Apa betul demikian, Kang Nana? Betul. Jadi seperti yang ditanyakan. Ini kembali ke ini ya, kembali ke mitra nih. Kerja. Bahas mitra nih. Ya betul. Jadi mitra-mitra kerja kami itu banyak tersebar di Indonesia, Jawa dan khusus di seluruh Indonesia. Ya, khusus Jawa dan Bali. Khususnya Jawa dan Bali. Oke. Terus banyak tersebar yang seperti katakan tadi apa, rumah makan ya. Rumah makan mampir ke tempat rumah makan. Nah, betul. Jadi kita mengutamakan mitra kerja. Mitra kerja kita kerjasama dengan kita, rumah makan mana? Oke. Rumah makan ini kita masuk tentunya dengan profesionalisme. Dalam artian kita tidak misalnya kita mau tunjuk rumah makan itu tapi tidak bersama-sama menjaga pelayanan. Kita harus tetap menjaga pelayanan seperti itu. Gitu ya. Oke, dan kembali saya ke Kang Budi. Kang Budi, tadi kata Kang Budi dan Kang Nana, ketika Gapit ini berdiri, kemudian mitra ini merapat gitu ya, mendekat gitu. Betul. Nah, ini atas dasar apa mereka mendekat itu? Ya, kalau para mitra itu dengan sendirinya otomatis mendekat ke sebuah organisasi, Mas Apip. Karena organisasi adalah wadah di mana seperti kami ini berkumpulnya para biro perjalanan. Nah, para vendor ini jelas mitra kerja ini membutuhkan untuk mendobrak usahanya, itu otomatis harus merangkul para biro perjalanan. Dengan mendekat ke organisasi, sebuah langkah yang efektif karena tidak perlu door to door. Ketuk pintu sama organisasi wis ngumpul KB di situ. Nah, itu terjalin kemitraan di situ. Yang lain akhirnya ngikut seperti itu. Gitu ya. Oke, dan selama ini ya di saat geliat pariwisata pasca Idul Fitri ini sudah mulai tumbuh kembali, bergeliat kembali, para mitra itu, Kang Nana, mereka juga tetap gitu ya. Apakah juga menanyakan ini biro perjalanan ini tergabung di Gapit ini sudah nyampe di Jogja gitu. Misalnya Kang Budi atau Kang Nana, mereka komunikasi gitu. Jadi gini, suatu perjalanan kita sebelum berangkat, jauh-jauh hari sebelum berangkat kita sudah mengontak. Kita sudah mengontak ke mitra-mitra kerja kita di contoh misalnya kita mau ke Jogja, kita sudah kontak hotel, kita sudah kontak rumah makan yang akan kita pakai, yang akan kita singgahi, seperti itu. Jadi kita sudah tahu ya, oke, kita tanggal sekian masuk, oke siap, berapa pack sekian. Nah, otomatis mereka juga siap.
seperti itu Mas Habib. Jadi mereka pun di saat bergeliat kembali sektor pariwisata Iya. juga mereka ini ya selalu standby, selalu siap juga Iya, gitu Ya, ya. update terus. Betul, saya tambahkan lagi. Itu salah satu bentuk profesionalisme. Oh, Jadi biro yang profesional, mohon maaf, biro profesional itu selalu merencanakan, planningnya sudah jelas, rencana rondonya sudah jelas, Jelas ya, sudah rondonya jelas. ya. Nah, kalaupun kalau yang abal-abal kadang-kadang berangkat entah makanya langsung Seketemunya. seketemunya aja kadang seperti itu. mendadak ya. Betul. Tidak itu dulu kasih tahu Direncanakan, dulu. iya, gitu ya. betul. Baik, baik, baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Budi dan juga Kang Nanan dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silahkan untuk Anda bisa berinteraktif langsung baik lewat WhatsApp maupun di 0231 482138 ya. Saya ke Kang Budi nih. Kang Budi, ini bagaimana Gapit mensikapi jika ya, ini bukan lagi jika, dan saya mendapatkan informasi ada biro perjalanan misalnya, ini dari pokoknya ada biro perjalanan itu di luar Cirebon gitu misalnya gitu ya, luar Ciayi Manjakuning kemudian masuk ke Cirebon, mereka menawarkan ke sekolah-sekolah, kemudian juga dengan iming-iming bonus dan seterusnya, terutama ke misalnya ke sekolah-sekolah. Akhirnya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon itu menggunakan biro perjalanan yang dari luar Cirebon atau dari luar Ciayi Manjakuning. Bagaimana Kang Budi? Ya, baik, terima kasih. Dan ini beroperasi sudah lama loh Kang Budi. Oh, iya gitu Saya ya? dapat informasi nih Kang Nana. Sudah update ya, Mas Habib. Iya, pokoknya 3 tahun lebih lah. Iya, Bagaimana nih Gapit mensikapi ini itu? langkah Gapit tidak sendiri, Mas Habib. Dalam hal ini kami sedang merapatkan barisan karena teman-teman organisasi pariwisata tidak hanya Gapit, ada ASPI, ada IPI, ada ASITA dan lain sebagainya. Kami sudah membicarakan itu, sudah diflurkan para ketua organisasinya. Insya Allah kami akan sowan ke dinas terkait, dalam hal ini orang tua kami tentunya dinas pariwisata dan kebudayaan. Nah, di situ kami akan membahas bagaimana caranya untuk memberdayakan teman-teman travel lokal dulu gitu. Yang ada di Cirebon ya. Yang ada di Cirebon dulu gitu, tidak melebar dulu. Kalau untuk servis dan lain sebagainya, saya kira SOP semua juga mampu untuk gitu ya. membuktikan itu. saya kira. Tapi ini kan persaingan Kang, Ya. berkompetisi, ada hal yang biasa gitu kan? Ya, betul. Iya kan? Sisi lain seperti terutama dari sisi pelayanan, Iya, iya, jasa betul. pelayanan gitu Betul, ya. betul, Nah, ini bagaimana nih Gapit di tengah persaingan yang begitu ketat begini Kang? Iya, karena itu memang sekarang tidak bisa dipungkiri persaingan semakin lama, semakin tahun nih semakin berat ya. Banyak tidak hanya teman-teman yang ada di wilayah Ciayi Manjakuning, tapi dari luar daerah memang masuk gitu. Tidak kurang-kurangnya kami sebagai pengurus tetap untuk memberikan masukan, inputan kepada para anggota untuk selalu mengupdate, kemudian juga memberikan pelayanan prima dan lain sebagainya. Itu Betul. ya. Elemen-elemennya tolong diperhatikan seperti transportasi, bis pariwisatanya, kemudian juga rumah makan, hotel. Itu salah satu pesan-pesan kami supaya servis ini tetap dipertahankan sehingga repeat order nanti ke depannya seperti Oke ya, karena silakan dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Budi. Iya. Karena Jadi gini, dengan adanya beberapa biro perjalanan yang dari luar Cirebon masuk ke Cirebon, ya menurut kalau secara larangan sih sebetulnya tidak ada larangan. Cuman Bu ya, di Cirebon kan banyak. Ya bagi para user itu yang menggunakan biro-biro perjalanan yang ada di Cirebon, yang kompetensi banyak di Cirebon, yang mesti yang pelayanan SOP-nya pelayanannya bagus juga banyak. Jadi ya, ibaratnya gini, otonomi daerah kita kan ODA. Ya, jadi harus memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Jadi ngapain kita ngambil dari luar? Terus di Cirebon BAK, terus kualitasnya juga pelayanan berani bersaing gitu ya. Betul. Begitu juga misalnya di sekolahan ada sistem zona, ya kan? Soalnya sistem zona. Jadi masing-masing mengoptimalkan di wilayah masing-masing. Jadi ini langkah-langkah Gapit yang tadi disampaikan oleh Kang Budi nanti akan sowan juga ke dinas terkait. Jadi kita dengan beberapa asosiasi yang ada di Cirebon. Kalau mereka ke sekolah juga ke dinas pendidikan gitu kan? Betul. Ya, bisa langsung ke sekolahnya bisa, dengan kepala sekolahnya bisa, seperti itu. Itu ya. Baik, kalau soal regulasi nih
Kang, saat ini gimana Kang? Ya. Regulasi dari pemerintah yang memberikan kelonggaran ini gitu Kang? Ya, kami menyambut baik sebagai insan pariwisata tentunya, Mas Akif, karena sudah mulai geliatnya sudah mulai kelihatan, teman-teman juga sudah mulai berkiprah di dunia pariwisata, teman-teman pelaku industri pariwisata. Tapi yang saya ingin titip, regulasi terhadap Biro Perjalanan Wisata tentunya supaya diperhatikan lagi, karena selama ini memang banyak berkeliaran travel agent atau biro perjalanan wisata yang belum memiliki legalitas atau izin usaha yang jelas gitu. Khawatir ketika user menggunakan yang bersangkutan ini tidak tanggung jawab, kami yang akan kena getahnya. Iya, jadi mohon kepada dinas terkait, dalam hal ini dinas pariwisata, untuk lebih menertibkan, ya, membuat sebuah regulasi. Tolong kami yang sudah legal menempuh mekanisme supaya bisa diberi ruang. Kang Nana, ini soal regulasi nih, pertanyaan terakhir saya. Silakan, Kang Nana. Ya, dengan adanya kebangkitan pariwisata, sehingga ada euforia sungguh banyak, sangat membludak teman-teman. Nah, saya justru sangat khawatir, Pak. Khawatir misalnya dengan euforia yang berlebihan, membludak, sehingga muncul misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi Klaster baru? bukan klaster baru. Apa gitu? Regulasi berikutnya, sangat takutnya adalah kembali diketatkan lagi. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan pemerintah tetap justru akan terus melonggarkan. Baik, itu ya, baik. Dan sayang sekali nih Kang Budi, Kang Nana, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Budi, closing statement, silakan singkat saja untuk pemerintah, untuk pemirsa di rumah, silakan. Untuk closing statement saya, untuk pemerintah mohon agar kebijakan ini tetap berjalan, ya, jangan sampai dunia pariwisata ini kembali tiarap, ya, seperti itu. Jadi tetap diperhatikan kami, karena kiprah kami ini baru mulai setelah 2 tahun kami terhalang pandemi COVID-19. Untuk masyarakat, pilihlah biro perjalanan atau travel agent yang profesional, yang tergabung dalam organisasi, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Ya. Kang Nana, closing statement, singkat saja kan? Ya, jadi sampai sama dengan Kang Budi, kita berharap pemerintah ya jangan menutup kembali, tetap melonggarkan, mungkin bahkan lebih longgar lagi. Nah, begitu juga bagi masyarakat, pilihlah biro-biro yang dalam artian berkualitas, sudah memiliki legalitas, yang tergabung di organisasi, sehingga lebih mudah bila mana terjadi sesuatu. Itu ya, baik. Oke, terima kasih nih Kang Nana Yohana, Kang Budi Aristia, ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp, ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.